Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Khafifah Agustin, NIM 142210005 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa sih hak asasi manusia itu. Hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan berlaku bagi semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. Hak asasi manusia mencakup hak hidup, pendidikan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan pelindungan hukum. Selanjutnya, apa itu negara hukum? Negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum, di mana semua tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan HAM. Baik, kita lanjut ke poin pertama, yakni Konvensi Internasional tentang HAM. Konvensi Internasional tentang HAM adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara di dunia untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar manusia serta menjadi pedoman dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap individu. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hak asasi manusia internasional adalah lahirnya Universal Declaration of Human Rights atau singkatnya UDHR atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Deklarasi ini lahir setelah terjadinya Perang Dunia II yang menimbulkan banyak pelanggaran HAM dan penderitaan manusia. Deklarasi Universal HAM berisi prinsip-prinsip dasar mengenai hak hidup, kebebasan, persamaan di hadapan hukum, kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan berbagai hak lainnya yang harus dihormati oleh setiap negara. Dalam negara hukum, Konvensi Internasional HAM memiliki peran penting sebagai standar pelindungan hak-hak warga negara. Negara tidak hanya dituntut membuat aturan hukum, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, Konvensi Internasional HAM menjadi instrumen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati martabat manusia. Kemudian, poin selanjutnya yakni kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Ada 3 kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Yang pertama, anak. Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM karena kondisi fisik dan mentalnya masih dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara. Hak-hak anak sebenarnya telah diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, mendapat pendidikan, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Namun, dalam praktiknya masih banyak anak yang belum memperoleh hak-haknya secara optimal. Selanjutnya, bentuk pelanggaran HAM terhadap anak. Yang pertama, ada kekerasan fisik dan verbal, perundungan atau bullying, eksploitasi ekonomi atau pekerja anak, kemudian perdagangan anak, dan yang terakhir ada eksploitasi seksual. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Orang tua harus memberikan pengasuhan yang baik dan menjamin hak-hak anak terpenuhi. Sekolah juga harus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Dengan adanya kerjasama tersebut, hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal. Kedua, ada perempuan. Perempuan merupakan kelompok yang rentan mengalami pelanggaran HAM akibat diskriminasi gender atau budaya patriarki yang menetapkan perempuan pada posisi yang kurang setara. Pelanggaran HAM terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat luas. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah kekerasan berbasis gender. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan, yang pertama ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, pelecehan kekerasan seksual, diskriminasi di dunia kerja, ketidaksetaraan upah, dan keterbatasan akses pendidikan dan politik. Untuk melindungi hak-hak perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW pada tahun 1979. Konvensi ini bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.
Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, pemerintahan juga mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi perempuan, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran aturan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Namun demikian, perlindungan hukum saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan perubahan pola pikir masyarakat. Edukasi mengenai kesetaraan gender perlu dilakukan sejak dini agar diskriminasi terhadap perempuan dapat dikurangi. Masyarakat juga harus memberikan dukungan kepada korban kekerasan agar mereka berani melaporkan kasus yang dialami. Namun demikian, perlindungan hukum saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan perubahan pola pikir masyarakat. Edukasi mengenai kesetaraan gender perlu dilakukan sejak dini agar diskriminasi terhadap perempuan dapat dikurangi. Masyarakat juga harus memberikan dukungan kepada korban kekerasan agar mereka berani melaporkan kasus yang dialami. Ketiga, ada masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan kelompok yang memiliki identitas budaya, bahasa, tradisi, dan sistem sosial yang diwariskan secara turun-menurun. Karena termasuk kelompok rentan terhadap pelanggaran HAM, karena sering menghadapi perampasan tanah adat, diskriminasi, dan kurangnya perlindungan hukum. Meskipun demikian, masyarakat adat termasuk kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu persoalan utama yang sering mereka hadapi adalah perampasan wilayah adat. Banyak tanah adat digunakan untuk kepentingan industri, pertambangan, perkebunan, maupun pembangunan tanpa persetujuan masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan tempat tinggal, sumber mata pencaharian, dan identitas budaya mereka. Bentuk pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat, yang pertama perampasan wilayah atau tanah adat, konflik agraria, diskriminasi sosial, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, hilangnya budaya dan bahasa tradisional. Hak masyarakat adat sebenarnya telah diakui dalam berbagai instrumen internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People atau UNDRIP pada tahun 2007 sebagai bentuk pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Deklarasi ini menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan budaya, bahasa, identitas, dan sistem sosial mereka. Selain itu, masyarakat adat juga berhak mengelola wilayah dan sumber daya alam yang secara turun-temurun menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat adat yang masih kesulitan memperoleh pengakuan resmi atas wilayah adat mereka. Perlindungan terhadap masyarakat adat merupakan bagian penting dari penegakan hak asasi manusia dalam negara hukum. Dengan adanya perlindungan yang baik, masyarakat adat dapat hidup secara layak, mempertahankan identitas budaya, dan memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Kemudian, poin yang terakhir yaitu pembela HAM. Pembela HAM adalah individu atau kelompok yang secara aktif memperjuangkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Pembela HAM dapat berasal dari berbagai kalangan seperti aktivis, jurnalis, pengacara, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil. Peran pembela HAM yang pertama mendampingi korban pelanggaran HAM, mengawasi kebijakan pemerintah, melakukan advokasi dan edukasi HAM, mengungkap kasus pelanggaran HAM kepada publik. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui pentingnya perlindungan terhadap pembela HAM melalui Declaration on Human Rights Defense tahun 1998. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia secara damai. Namun, dalam praktiknya, pembela HAM sering menghadapi ancaman dan tekanan. Banyak pembela HAM mengalami intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, bahkan pembunuhan akibat aktivitas mereka dalam memperjuangkan keadilan. Ancaman tersebut sering muncul ketika pembela HAM mengkritik kebijakan pemerintah, mengungkap kasus korupsi, atau membela masyarakat yang tertindas. Di Indonesia, pembela HAM memiliki peran besar dalam memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial. Berbagai organisasi masyarakat sipil aktif melakukan pendampingan terhadap korban pelanggaran HAM, termasuk korban kekerasan, masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak. Kebebasan berpendapat dan kebebasan serikat merupakan hak penting yang harus dijamin dalam negara hukum agar pembela HAM dapat menjalankan tugasnya dengan aman.
Negara ini memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pembela HAM dan menindak setiap bentuk ancaman maupun kekerasan terhadap mereka. Dengan demikian, pembela HAM memiliki kontribusi besar dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati martabat manusia. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap pembela HAM harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan negara hukum. Jadi, kesimpulannya adalah hak asasi manusia adalah hak dasar setiap manusia yang harus dilindungi oleh negara. Anak, perempuan, dan masyarakat adat merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Selain itu, pembela HAM berperan penting dalam memperjuangkan keadilan dan menegakkan hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.